Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani, akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan syarah atau penjelasan dari kitab Syarah Al-Ajrumiyah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan tentang cara mudah membuat fi'il amr, ya, cara simpel membuat fi'il amr. Pensyarah mengatakan wa'lam annal amra mudhari'un majzumun hudhifa minhu harful mudhara'ati. Ketahuilah bahwa fi'il amr, ya, bahwa fi'il amr itu cara membuatnya adalah dengan melihat kepada fi'il mudhari yang dijazm. Ya, jadi ukurannya adalah lihat fi'il mudhari yang dijazm. Hudhifa minhu harful mudhara'ati, yang mana huruf mudhara'ahnya dihilangkan. Apa arti huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah itu huruf yang ada di permulaan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu kan pasti didahului oleh salah satu dari huruf mudhara'ah. Mungkin ya, mungkin ta, mungkin hamzah, mungkin nun, itulah huruf mudhara'ah. Contoh, ya jelisu, ya-nya huruf mudhara'ah. Tajlisu, ta-nya huruf mudhara'ah. Najlisu, nunnya huruf mudhara'ah. Ajlisu, hamzahnya huruf mudhara'ah. Jadi apa yang dimaksud huruf mudhara'ah? Yaitu huruf yang terletak di permulaan fi'il mudhari. Maka kembali ke sini bahwasannya untuk melihat fi'il amr itu dengan cara melihat bentuk fi'il mudhari yang dijazm, kemudian huruf mudhara'ahnya dihilangkan. Famasalan kita ambil sebagai satu contoh. I'ti bi fi'lin mudhari'in madzumin min qamah. Coba datangkan sebuah fi'il mudhari yang dijazm dari fi'il qama. Ya, ada fi'il madhi qama, kita tahu. Ya, qama, ya kita tulis di sini. Qama mudhari'nya adalah apa? Yaqumu, gitu kan? Qama mudhari'nya yaqumu. Kan seperti ini ya. Kemudian diterangkan di sini, setelah itu kita tahu fi'il yaqumu ketika jazm menjadi yakum. Misalnya yaqumu diawali lam jadi lam yaqum, kan gitu ya. Maka dari yakum ini, inilah untuk ukurannya. Dia sudah berupa fi'il mudhari yang dijazm. Maka langkah berikutnya ihdzif minhu harfal mudhara'ati. Hilangkan huruf mudhara'ah dari fi'il yakum, maka yang tersisa Nah, udah jadi ini. Sehingga kalau kita ditanya apa sih fi'il amr dari qoma, jawabannya qum. Gimana prosesnya? Prosesnya adalah lihat ketika mudhari'nya dijazm. Setelah itu hilangkan huruf mudhara'ahnya. Kemudian diberikan gambaran lagi. Hati fi'la amrin min khafa. Ya, coba datangkan atau sebutkan fi'il amr dari khafa. Ya, khafa. Ya, kita tahu fi'il khafa. Ya, khafa mudhari'nya apa? Ya, khafu, gitu kan? Ketika jazm menjadi apa? Jazmnya ya khafu adalah ya khaf. Ini jazmnya ini. Misal diawali oleh lam, ya, di sini diawali oleh lam, maka menjadi lam ya khaf. Ya. Maka caranya tadi sudah diterangkan adalah dari fi'il mudhari yang dijazm itu tinggal hilangkan huruf mudhara'ahnya, ya. Khafa ternyata amrnya khaf. Kenapa khaf? Li'annal mudhari al-maghzuma minhu lam yakhaf.
Ya, karena bentuk mudhari yang dijazm dari fi'il khofa ini adalah lam yakhaf. Maka dibuang ya-nya muncullah khof. Udah jadi, itulah fi'il amrnya itu. Itu cara mudahnya. Kemudian diberikan contoh lagi. Hati fi'il amrin min nama. Coba datangkan fi'il amr dari nama. Untuk latihan, untuk gambaran. Nama. Kita tahu apa mudhari dari nama. Nama, ya namu. Ketika jazm, yanam. Ya contoh lam yanam. Ya, maka amr dari nama adalah nam. Kenapa li'anna idza raqabna al-qa'idata qulna fil mudhari'il madzumi lam yanam. Ihdhifil ya'a nam. Ya, karena apabila kita menyusun kepada kaidah, maka kita mengucapkan untuk fi'il mudhari yang jazm atau yang dijazm dari fi'il madhi nama adalah lam yanam. Ya, di sana juga ada proses membuang alif gitu ya. Nama yanamu, kalau jazm lam yanam. Setelah itu ihdhifil ya'a, hilangkan huruf ya-nya, maka menjadi nam. Ini ya-nya ini dibuang, maka menjadi nam. Itulah fi'il amrnya. Itu caranya seperti itu. Diberikan contoh lagi. Ikhsha, ya ikhsha. Ya. Ikhsha fi'lu amrin. Ya, ikhsha adalah fi'il amr. Mabniun ala hadfil alifi. Untuk ikhsha ini mabninya dengan membuang alif. Limadha? Kenapa? Li'annahu mu'talun bil alifi. Karena ikhsha ini termasuk dari fi'il yang jenisnya mu'tal dengan huruf alif. Ya, mu'tal dengan huruf alif. Ya, sehingga ini juga sama dengan dilihat kepada madzumnya fi'il mudhari'nya. Ya, karena khosya yakhsha ketika jazm alifnya juga hilang, lam yakhsha, gitu kan? Lam yakhsha. Kemudian ya-nya dibuang karena tidak bisa dibaca, datangkan hamzah wasal. Nanti akan ada penjelasannya di bawah. Demikian juga iqdi fi'lu amrin mabniyun, dia fi'il amr yang mabni. Wa alamatu binaihi, tanda mabninya hadfu harfil ilati, membuang huruf illah. Wa hiyal ya'u, berupa huruf ya, wa fa'iluhu mustatirun wujuban. Fa'il pada iqdi adalah dhamir mustatir yang wajib disimpan. Takdiruhu anta, dengan mentakdirkan dhamir anta. Ya, karena fi'il amr itu ada dhamir anta yang mustatir. Iqdi. Nah, di situ ada anta. Iqdi anta, seperti itu. Kemudian qala Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Lalu salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah binatang kurban ya, atau berkurbanlah. Ya, fi'lu amrin, dia fi'il amr. Mabniun ala fi harfil illati, mabninya dengan membuang huruf illah. Lianna aslal fi'li salli. Ya, karena asal dari fi'il ini adalah salli. Ya, maksudnya sebelum dibuang huruf ilahnya ada huruf ilahnya gitu ya. Ya, sholli, kemudian dibuang ya-nya jadi sholli gitu. Ya. Sholli ini juga melihat fi'il mudhari yang madzum, karena ketika madzum kan sudah dibuang ya-nya, yusolli. Lam yusolli. Ya-nya dibuang jadi sholli gitu. Nah, kemudian inhar fi'lu amrin mabniun ala sukun, ya, ala sukuni. Inhar ini fi'il amr, dia mabni sukun. Ya. Ya, fi'il amr yang mabni sukun. Ud'u fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil ilati wa hiyal wawu. Sedangkan ud'u adalah fi'il amr, dia mabni, ya fi'il amr yang mabni, mabninya ala hadfi harfil ilah. Mabni membuang huruf illah, wa hiyal wawu berubah huruf wawu. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Harakat dhamma ini ya yang ada sebelumnya itu sebagai bukti yang dibuang adalah wawu. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu anta. Sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir yang wajib disimpan dengan mentakdirkan dhamir anta. Ya, karena fi'il amr itu kan mengandung fi'il anta yang mustatir. Fi'il anta. Dhamir anta yang mustatir gitu ya. Ya, contoh yang mudah, ijlis kan ada antanya. Ijlis, duduklah. Maksudnya duduklah kamu itu. Lafadz anta itu ada tapi tidak diucapkan ya, karena dia dhamir yang wajib disimpan. Kemudian uhzu fi'lun. Nah, fan ini. Oh, dari tadi salah tulisannya.
Tapi anak bacanya betul ya. Fi'lu amrin bukan fi'lun amrin. Ini juga fi'lu amrin ya, bukan fi'lun amrin ya. Silakan dibetulkan sendiri ya. Fi'lu amrin. Nah, di sini mudhof nggak boleh tanwin ya, nggak boleh tanwin. Uhzu fi'lu amrin, dia fi'il amr. Mabniun ala hadfi harfil illati, mabni dengan membuang huruf illah. Wahyal wawu, berubah huruf wawu. Wadhammatu qablaha dalilun alaiha, dhammah yang sebelumnya itu sebagai bukti yang dibuang adalah wawu. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu anta. Fa'ilnya dhamir mustatir yang wajib yang dikira-kirakan berupa dhamir anta. Ya. Idzan, ya kalau begitu atau kesimpulannya, al-amru idza aradna an nuharrira tasrifahu naqulu. Ya, kesimpulannya fil amr apabila kita ingin menulis tasrifannya ya, maka kita mengatakan innahu mudhari'un majzumun hudhifat minhu ya'ul mudhara'ati. Inilah cara simpelnya gitu. Jadi fil amr itu diambil dari mudhari' yang majzum lalu dibuang huruf mudhara'ahnya atau huruf ya mudhara'ahnya. Ya. Kemudian fi'lu amrin min dharaba. Ini sudah betul tulisannya seperti ini harusnya. Ini harusnya seperti ini. Fi'lu amrin gitu. Fi'lu amrin min dharaba idrib. Fi'il amr dari fi'il dharaba adalah idrib. Al mudhari'u lam yadrib. Mudhari yang majzumnya contohnya lam yadrib. Kemudian timbul sebuah pertanyaan. Ainal hamzatu? Ya, di mana hamzahnya? Ya, pada lam yadrib misalnya, mana sih hamzahnya kalau bahasa kita gitu. Kok jadinya munculnya seperti ini, ada hamzah, ini hamzah namanya hamzah wasal ya. Hadza la yanqudul qa'idata. Ya, hal ini atau ini tidak membatalkan kaidah yang ada ya, atau tidak menjadikan kaidah itu menjadi salah. Kaidahnya tetap ya, kaidahnya tetap betul ya. Dengan kaidah ini yang tadi disebutkan ini di sini. Inna mudhari mazmumun utifat minhu yaul mudhara'ah gitu. Ya, tidak membatalkan, meniadakan kaidah yang ada. Kenapa? Li'anna hamzatal wasli yu'ta biha litawassuli ilal bad'i bisakini wa laysat maqsudatan. Karena hamzah wasal pada idrib ini ya, dia didatangkan untuk menggabungkan atau menyambung kepada huruf permulaan yang bersukun. Ya, karena kita tulis di sini ya, yaitu yadrib. Nah, kita yang sudah dalam bentuk jazm gitu ya, yadrib. Yadrib di sini kan mana sih hamzahnya itu? Nah, maka hamzah itu sebenarnya adalah huruf yang didatangkan. Kenapa? Karena fiil tersebut ketika sudah dibuang huruf mudhara'ahnya jadinya huruf pertamanya sukun. Dotnya sukun, ya kan? Kita lihat dotnya sukun. Ya. Jadi didatangkan hamzah litawassuli ilal bad'i bisakin. Untuk menyambung huruf permulaan yang bersukun. Walaisat maksudatan, dan hamzahnya itu tidak terhitung. Ya, tidak terhitung sebagai huruf permulaan. Ya, karena dia hanyalah didatangkan atau ditambahkan. Gitu. Sehingga tetap yang terhitung huruf permulaannya yang dotnya. Ya, kenapa ditambah hamzah? Karena sudah menjadi ketentuan umum kalau ada huruf, ya huruf yang bersukun dan dia kok terletak di depan kan tidak bisa dibaca. Maka supaya dibaca ditambahkan hamzah. Sehingga wafil lughatil arabiyyati, dalam pelajaran bahasa Arab atau di dalam bahasa Arab, la yumkinu, tidaklah mungkin, an nabda'a bisakinin, tidak mungkin kita bisa mengawali mengucapkan dengan huruf yang sukun, itu tidak mungkin. Bisa nggak mengucapkan huruf pertamanya langsung sukun? Kan tidak mungkin, tidak bisa keluar suaranya gitu. Famadha nasna'u, maka kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Caranya na'ti bihamzati waslin, ya caranya kita datangkan sebuah hamzah wasal. Li ajli, untuk tujuan apa? An nastati an nutqa, agar kita bisa mengucapkannya.
Sehingga fa'aslu idrib, fa'aslu drib awalul fi'li huwa dhaddu. Ya, permulaan fi'il ya huruf dhatnya yang dihitung. Permulaan fi'il ini huruf dhatnya, bukan hamzahnya. Wa ataina bil hamzati litawassuli ila nutqi bisakini wa hiya dhaddu. Dan kita mendatangkan huruf hamzah itu agar bisa menyambung untuk mengucapkan huruf yang bersukun tersebut. Ya, dan huruf permulaannya adalah yang bersukun itu huruf dhad. Karena huruf dhad di permulaan sudah sukun, nggak bisa dibaca, datangkan hamzah. Ini namanya hamzah wasol. Ya, sehingga tetap kaidahnya itu tetap kuat. Ya, jadi ketentuannya ini. Innahu mudhari'un madzumun hudifat minhu ya'ul mudhara'ah. Itu caranya. Jadi caranya coba rubah ke mudhari yang madzum dulu, setelah itu buanglah huruf mudhara'ahnya. Itulah fi'il amarnya. Itu cara simpelnya gitu ya. Kemudian di sini kita sedikit berikan latihan ya, untuk latihan kita masing-masing ya. Sebutkan fi'il amar dari fi'il-fi'il di bawah ini ya. Artinya fi'il amarnya apa gitu. Dan tentunya menggunakan kaidah tadi. Ya, sehingga kalau kita belum tahu fi'il mudhari'nya ya bolehlah buka kamus, misal khoroja kita belum tahu ini sih fi'il mudhari'nya apa gitu kan misal. Ya kalau sudah tahu sih langsung saja ya. Ya udah anak kasih contoh yang nomor 1 ini. Khoroja gitu kan. Ya kita udah tahu khoroja itu ya khoroja mudhari'nya adalah yakhruju gitu kan. Yakhruju. Nah, yakhruju ini dulu. Ketika jazm kan menjadi yakhruj, ini jazmnya. Kemudian kaidahnya, caranya fi'il mudhari yang sudah jazm itu buanglah huruf mudhara'ahnya. Nah, kan jadinya seperti ini. Apa bacaannya? Nggak bisa dibaca karena huruf pertama sukun. Kalau mengalami kasus seperti ini, tambahkan ini hamzah wasal. Jadilah ukhruj gitu ya. Nah, caranya sama ya untuk yang lainnya. Caranya sama. Ada zahaba, ada istaghfara, ada jaro, ada nasya, ada ba'a, kataba ya dengan cara seperti tadi. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang cara simpel ya, cara mudah untuk membuat fiil amr ya, ketentuan cara mudah membuat fiil amr. Atas kekurangan yang ada, kesalahan yang banyak, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.